Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu mengenai kisah hijrah, dan telah kita sebutkan juga tentang macam-macam hijrah. Yang pertama adalah hijrah al-makan, berpindah tempat seorang muslim ketika mereka tinggal di negeri kafir dan di negeri tersebut mereka tidak mampu untuk menampakkan agamanya. Kemudian yang kedua, hijrah al-amal, yaitu seorang muslim dia itu meninggalkan amal-amal yang buruk, amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hijratul amil, yaitu seorang muslim dia itu meninggalkan ahlul bid'ah ataukah pelaku maksiat yang dengan ditinggalkan terdapat maslahat yang begitu besar tak kala dilakukan hal tersebut. Maka sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Syekh rahimahullahu taala yang beliau inginkan dalam poin yang kelima ini adalah hijrah al-makan, berpindahnya tempat dari negeri kafir menuju negeri Islam. Dan harus kita ketahui bersama bahwasanya hijrah ini akan tetap ada sampai yaumul qiyamah. Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ul taubah wa la tanqati'ul taubah hatta tatlu syamsi min maghribiha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak terputus daripada hijrah sampai terputus taubat, dan tidaklah terputus taubat sampai keluar matahari di sebelah barat. Dan telah kita ketahui bahawa dalam Islam kaum muslimin dahulu di zaman Nabi SAW mereka mengerjakan hijrah dua kali. Yang pertama hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah. Di pagi yang berbahagia ini kita akan menyebutkan sedikit faedah yang berhubungan dengan hijrah para sahabat Nabi SAW ke negeri Habasyah, Ethiopia. Dahulu ketika kaum musyrikin mereka sudah semakin menjadi-jadi kepada kaum muslimin. Kaum muslimin memuhadijah ditun oleh kaum musyrikin dan mereka menganiaya kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah pada saat itu mayoritas penduduknya adalah orang Nasara, dan rajanya pada saat tersebut bernama An-Najasyi. An-Najasyi ini adalah sebutan kepada Raja Habasyah, sebagaimana Kisra itu merupakan sebutan kepada Raja Persia dan Kaisar sebutan kepada Raja Romawi. Adapun Najasyi ini sebutan untuk Raja Habasyah. Raja ini bernama As-Samah bin Jabbar. Ini nama Raja Najasyi tersebut. Sehingga ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar kabar bahwasanya Raja Najasyi ini dia adalah orang yang adil, yang tidak menzalimi masyarakatnya. Sehingga disebutkan sedikit tentang permasalahan An-Najasyi. Dahulu An-Najasyi ini beliau memiliki seorang ayah. Ayahnya adalah raja. Kemudian ayahnya ini memiliki seorang saudara. Ayahnya Najasyi ini hanya memiliki satu anak, yaitu Najasyi tersebut. Kemudian si roti saudara kalian memiliki 12 orang. Sehingga para pembesar Habasyah pada saat tersebut mereka pun berkumpul. Kemudian mereka membuat sebuah kesepakatan, jangan sampai ayah Raja Najasyi ini hidup, karena apabila dia hidup maka estafet kepemimpinan akan diberi kepada anaknya, dan yang akan membuat musibah kepada Nangrodeo. Maka pada saat itu dibunuhlah ayah Raja Najasyi tersebut, sehingga diangkat saudara kalian menjadi sebagai raja. Najasyi ini pun dididik oleh pamannya yang juga menjabat sebagai raja, dan pamannya sebagaimana kalian tengok depu mendum memiliki 12 orang. Kemudian
para pembesar mereka pun berkumpul kembali karena Najasyi ini beliau sudah besar dan menjadi seorang yang hebat, cerdas. Maka para pembesarnya pun ketakutan. Mereka berkumpul dengan membuat sebuah ide ataukah gagasan bahwasanya mayatnya harus tapoh. Karena apabila Haji ke kerajaan dia akan dibalas dendam atas apa yang telah terjadi. Maka datanglah mereka kepada raja dan mereka mengkhabarkan tentang gagasan mereka. Nyo raja, anaknya harus tapoh ataukah harus tausi. Maka raja nyo bengih karena benar-benar mencintai As-Samah, Raja Najasyi tersebut. Kemudian dikatakan kepadanya, kalian adalah orang-orang yang terburuk. Dahulu kalian membunuh anaknya, dahulu kalian membunuh ayahnya. Sekarang kalian memintaku untuk membunuh anaknya. Jangan akan melakukan. Kemudian diusirlah dari Najasyi tersebut ke daerah yang lain. Maka karena sedih raja yang sehingga sering termenung dan sedih. Maka sebuah ketika terjadi badai dan terjadi angin topan. Maka na gelanti perasaan, na petir, kemudian petirnya mengenai dari raja tersebut, kemudian dia mati. Maka para pembesar tersebut mereka pun berkumpul kembali. Kemudian mereka melihat 12 putra raja sebelumnya bosnya hanya pakai bimdero. Maka dikatakan oleh salah seorang di antara mereka, jika kalian ingin Habasyah itu tetap ada, maka panggil orang yang kalian usir. Maksudnya siapa? Raja Najasyi bunuh. Sehingga dipanggillah Raja Najasyi tersebut. Kemudian beliau pun diberikan gelar raja dan beliau pun memimpin dengan sangat-sangat adil. Sehingga ikhwatal kiram rahimani rahimakumullah, kabar ini terdengar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Raja Habasyah dia itu adalah orang yang adil dan tidak pernah semena-mena terhadap rakyatnya. Sehingga Nabi memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke negeri tersebut. Namun kaum musyrikin ketika mereka mengetahui bahwasanya kaum muslimin mereka telah hijrah ke Habasyah, mereka pun mengirim utusannya. Yang dikirim pada saat itu siapa? Amr bin As radhiyallahu taala anhu, sebelum beliau masuk Islam. Maka dikirim oleh kaum musyrikin untuk cok balik daripada urang-urang Islam yang ketinggai di Nanggro Habasyah pada saat tersebut. Sehingga ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, datanglah Amr bin As ke depan Raja Habasyah, kemudian mengatakan bahwasanya telah ada satu kaum yang mereka masuk ke daerahmu dan mereka itu adalah orang yang memecah belah. Maka dipanggillah kaum muslimin yang telah mereka berhijrah ke Habasyah. Kemudian dikabarkan, ini utusannya urang kampung ni. Mereka datang untuk menjemput kalian. Namun karena Raja Najasyi ini adalah seorang yang dia itu cerdas dan seorang yang bijaksana, dia pun mengumpulkan kaum muslimin, kemudian mengumpulkan utusan kaum musyrikin pada saat tersebut. Maka terjadilah pembicaraan. Kemudian dikatakan oleh Raja Najasyi, apa yang diajarkan dalam agama kalian? Maka disebutkan kebaikan demi kebaikan. Kemudian apakah ada bukti? Kemudian dibacakan surat Al-Maryam yang membuat Raja Najasyi dan para uskup yang berada di sampingnya pada saat itu menangis. Di hari pertama ataukah di pertemuan pertama, Amr bin As, utusan kaum musyrikin itu kalah. Maka hari kedua, Amr bin As radhiyallahu taala anhu beliau mencari cara yang lain. Beliau mengatakan kepada Raja Najasyi, wahai Raja Najasyi, engkau tanyakan kepada mereka bagaimana pendapat mereka tentang Isa bin Maryam. Maka sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang Nasara berkeyakinan bahwasanya Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin pada saat tersebut pun takut. Karena ini adalah makar yang ditempuh oleh Amr bin As radhiyallahu taala anhu untuk menjemput mereka. Keesokan harinya dipanggil mereka untuk kedua kalinya, kemudian ditanya bagaimana pendapat kalian tentang Isa bin Maryam. Maka disebutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengkhabarkan bahwasanya Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, bukan putra Allah ataukah bukan Tuhan. Maka pada saat itu Raja Najasyi pun beliau mengiyakan apa yang dikatakan oleh
kaum muslimin pada saat tersebut. Maka diperintahkan kepada Amr bin As dan sahabatnya untuk pulang ke negeri mereka, ke Mekah, dan jangan mengganggu kaum muslimin lagi. Sehingga disebutkan ketika pulang Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dikhabarkan oleh Raja Najasyi dan disebutkan tentang keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh kaum muslimin ini. Maka akhirnya beliau pun pulang. Beberapa waktu kemudian beliau pun masuk Islam. Sehingga disebutkan oleh para ulama, jika ada pertanyaan siapa tabi'in yang mengislamkan sahabat Nabi SAW, maka jawabannya siapa? An-Najasyi. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau ini disebutkan dalam tabaqat tabi'in. Dikarenakan apa? Dikarenakan beliau beriman namun tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sahabat, mereka yang beriman kemudian mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah yang bisa kita petik dari kisah hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah, yang pertama adalah permusuhan kaum musyrikin, permusuhan orang kafir kepada kaum muslimin adalah permusuhan agama, bukan karena pribadi. Kaum muslimin mereka sudah berangkat ke Habasyah, mereka tidak tinggal lagi di Mekah, namun karena itu adalah permasalahan agama, mereka datang ke Habasyah untuk menjemput kaum muslimin, kemudian mereka menyiksa sebagaimana dahulu mereka disiksa. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita petik dari kisah hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah adalah bolehnya bagi seorang muslim untuk mereka meminta suaka, untuk meminta bantuan kepada orang-orang kafir. Najasyi pada saat itu beliau bukan Islam, namun kaum muslimin mendatangi tempat beliau untuk meminta suaka. Namun di sana ada dua syarat. Yang pertama, syaratnya adalah bahwasanya itu tidak menjadi makar bagi kaum muslimin. Terkadang ada orang kafir memerintahkan kaum muslimin untuk masuk ke negerinya, namun di sana dibuat makar. Dilakukan segala upaya agar kaum muslimin keluar dari agamanya. Maka ini tidak diperbolehkan. Harus bagi kaum muslimin untuk mereka terlindungi agamanya sebagaimana sahabat tadi. Kemudian yang kedua, di antara syarat yang diperbolehkan adalah jika tidak ada negeri muslim yang lain. Memang cuma ada negara tersebut, yang negara yang menampung kaum muslimin. Dan jika terpenuhi dua syarat tersebut, maka boleh bagi kaum muslimin untuk mereka meminta suaka ataukah bantuan kepada orang-orang kafir. Sehingga para ulama, di antaranya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala di zaman ini, beliau berfatwa tentang orang-orang yang mereka itu tinggal di negeri Eropah. Negeri Eropah kebanyakannya adalah negeri kafir yang tidak mampu kaum muslimin mereka menampakkan keislaman di tempat tersebut. Sehingga jika mereka pergi ke Arab ataukah tinggal di negeri kita, negeri muslim, mereka itu terkadang sulit. Sehingga sebagian para ulama, antaranya Syekh Ubaid, beliau berfatwa jika mereka berada di lingkungan Eropah dan mereka sulit untuk keluar ke negeri-negeri muslim, maka boleh bagi mereka untuk berhijrah, untuk berpindah ke, kalau daerah kita sekarang, kalau sekarang ini ke daerah Inggris, tepatnya di daerah Birmingham, di mana pada saat ini kaum muslimin mereka itu berjumlah dengan jumlah yang sangat banyak di tempat tersebut, dan di sana juga kaum muslimin mereka mampu untuk menampakkan daripada agamanya. Dan kemarin ketika kaum muslimin mengerjakan salat Idul Adha ataukah salat Idul Fitri, kaum muslimin pada saat itu berjumlah dengan jumlah ratusan ribu pada saat itu. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin ini yang bisa kita sebutkan di pertemuan yang berbahagia ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, syadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.